mulanya, saya tertarik terhadap puisi sejak kecil. Membaca majalah Bobo yang diambil dari rongsokan, menulis ulang puisi-puisi di sana, lalu menempelkannya di dinding kamar. Waktu itu masih kelas 3 SD dan belum tahu bagaimana cara menulis karya sendiri. Itulah cara pertama saya belajar menulis di buku harian dengan bahasa yang puitis. Semasa kuliah, saya belajar menulis puisi bersama ayah Abdul Wahid PS. Saya memiliki banyak stok puisi di buku harian. Kemudian, saya serahkan kepada kurator. Dan puluhan puisi yang telah tercetak itu, yang betul-betul disebut puisi setidaknya oleh pembaca kurasi hanya ada satu. Puluhan lainnya tidak ada yang bisa diselamatkan. Saya mengenali puisi dari nama-nama penyair nasional hingga puisi siapa saja yang pernah dimuat di koran pada akhir pekan. Berpikir dan bertanya-tanya kepada diri, mengapa sebuah puisi dapat diterima sebagai puisi oleh orang lain? Mengapa sebuah puisi memiliki kekayaan bahasa yang hampir tidak terlintas di persediaan kata dalam pikiran saya? Mengapa ada puisi pendek namun menyisakan perenungan yang lama? Bagaimana puisi bisa utuh membingkai suatu kejadian dan selesai dalam baris yang singkat? Bagaimana penyair memiliki karakter kepenulisan dan permasalahan yang diangkat? Atau pertanyaan lebih banyak lagi, puisi tidak hanya menyampaikan perasaan apa, pemikiran apa, atau ide apa, tetapi bagaimana perasaan dan ide yang luas itu disampaikan dengan sudut pandang paling subjektif. Contohnya, setiap orang memiliki rasa sedih. Kesedihan saya dan kesedihan Anda tentu saja berbeda. Permasalahannya, cara menanggapinya, tingkat perasaannya, dan berbagai sudut pandang yang sangat personal. Perlambangan sebagai metafora sering menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari puisi. Kalau dalam bahasa Sapardi bilang begini, maksudnya begitu. Ternyata, apa yang disampaikan penulis belum tentu memiliki makna yang sama dengan tanggapan pembaca. Makna menjadi kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas. Ketika saya menulis puisi, saya perlu mencari beberapa objek perbincangan. Apa yang ada di sekitar saya yang begitu lekat dan telah lama mengendap? Misalnya, perkakas dapur, berbagai jenis buah dan sayur, nama-nama bunga, peralatan berkebun, benda-benda yang ada di ruangan, kendaraan, dan masih banyak lagi yang bisa melulu menimpa pada hujan, laut, matahari, senja. Ya, itu boleh saja. Bagaimana saya melihat benda-benda mati itu? Ada hal yang mesti saya sampaikan. Mungkin tentang ideologi, sikap, cara pandang, atau perenungan lainnya. Kita dapat menyampaikan sikap atau hubungan hamba kepada Tuhan, alam, maupun sosial yang telah lama mengendap dalam ingatan, dalam pemikiran. Sebagai akhir, saya akan mencantumkan salah satu puisi saya. Berikut. Arun. Selagi kau dipanggil ibu, pagi senantiasa menyimpan padi. Sebelum subuh membeningkan sumur yang kau timba untuk mencuci waktu. Anakmu bangun dan telah kau nyalakan perapian atas jelaga dan para. Sebab kayu bakar telah berbau basah hujan semalam.
di pelataran cakrawala. Kau bawa si bungsu ke depan tungku. Nyala api menanak anakmu yang belum bisa berjalan. Daun dadap dibaringkan di bibir arang sambil menyusun doa yang belum terselesaikan. Telah dilepas ikatan tung berisi tanah kuburan moyang. Barangkali ada kerinduan belum tersampaikan kepada anakmu. Kenangan dihitung dari ranting Kamboja, terlepas menjadi suluh yang dibakar. Tanganmu tengadah pada nyala, kemudian diusap tubuhnya biar dosa-dosamu lebur dijilat api. Sementara air di pancimu mendidih, dan aku tahu caramu menanak nasi, seperti merendam 2 ruas telunjukmu yang ditakar lewat angan. Butiran beras menanggalkan kenangan. Tanganmu menggenggam segala keselamatan. Percayalah, habis ini si bungsu bakal berlarian di hamparan ilalang, mengalahkan langkahmu yang makin lambat. Dan pada beras yang baru setengah matang itu, runduk bayanganku makin panjang. Bungsumu masih duduk terdiam